Bismillahirrahmanirrahim. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami hormati Ustadz Hasan sebagai wakil ketua yayasan yang mewakili Ustadz Adnan Aksal, pimpinan pondok yang kami cintai Ustadz Syarif Hidayatullah, dan para asatidah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zimnya kami kepada antum semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, khususnya santri Amanah Putra, begitu juga termasuk 7 wisuda yang baru saja mengikrarkan, dan para ummahat, ibu-ibu yang sungguh luar biasa, yang kau bisa mampu menjadikan anakmu sebagai anak yang insya Allah kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Sebagaimana kita ketahui, temanya kita adalah peran alumni dalam membangun dan menyongsong peradaban Islam. Kalau acara ini merupakan haflah taharuj wa khutbatul wada, wada ini artinya apa? Perpisahan. Walaupun tadi saya sempat koreksi, yang betul bukan hamzah tapi ain, wada'. Sebagaimana Rasulullah mengerjakan hajatul wada' pakai ain. Wada artinya perpisahan, tetapi sesungguhnya santri-santri yang baru lulus, dia akan melangkah pada fase atau permulaan yang berikutnya. Jadi jangan sampai berpikir setelah selesai sekolah 6 tahun atau 3 tahun mulai dari SMA dia sudah menyelesaikan pendidikan. Tidak demikian. Waktu engkau menjadi santri, waktunya engkau untuk menimba ilmu, waktunya engkau untuk mencari. Tetapi setelah selesai engkau menyelesaikan pendidikan di pesantren, tetap yang namanya menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Tetapi diberikan kesempatan untuk engkau memberikan apa yang engkau dapat di pesantren ini. Maka yang pertama harus kita tekankan, jangan sampai lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa masuk ke dalam pesantren ini murni karena Allah yang menggerakkan ibu dan bapakmu, karena murni Allah yang menggerakkan hatimu sampai engkau bisa belajar di pondok tercinta ini. Maka oleh karena itu, ketika Allah memberikan banyak karunia kepada kita, harusnya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pendidiknya, begitu juga santrinya, begitu juga wali santrinya. Selalu bersyukur karena pada detik ini seorang pendidik masih bisa mentransferkan ilmunya.
karena ini merupakan ibadah. Begitu juga sang santri, bersyukur masih ada pendidik yang mau mendidiknya, mengatakan ini yang hak, mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Begitu pula wali santri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ada pondok yang bisa menjadikan anak-anakmu sebagai anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, ingatkan selalu bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya beliau terhadap kita tidak perlu kita ragukan. Bahkan pernah beliau mengatakan, wadiddu an ara ikhwani, aku sungguh rindu bertemu dengan ikhwanku. Maka para sahabat yang tepat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini merupakan ikhwanmu, saudara-saudaramu? Maka beliau pun mengatakan, bal antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani yang aku maksudkan, man amanu bi walau yarawni, mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihatku. Siapa yang beliau maksudkan? Kita umatnya. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau karena kita tidak hidup di zamannya, tetapi beliau selalu rindu terhadap kita. Maka kita seharusnya sebagai umat yang katanya umat yang terbaik, seharusnya kita selalu rindu, tetapi rindunya kita tidak hanya sebatas di mulut saja. Kita aplikasikan dengan selalu bersolawat kepadanya. Padahal kalau kita hanya solawat sekali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hamba tersebut sebanyak 10 kali. Man sholla alayya sholatan, siapa saja yang bersolawatku hanya sekali, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu biha alaihi asra, Allah akan bersolawat kepada hamba tersebut sebanyak 10 kali. Lalu bagaimana caranya Allah bersolawat kepada seorang hamba? Allah akan berikan kenikmatan hidup, keberkahan, rahmat di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita terhadapnya. Begitu juga kita mengikuti apa yang ada pada diri beliau. Bahkan kita harus lebih mencintai beliau dibandingkan dengan ibu dan ayah kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, Nabi Muhammad harus kita pertamakan. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, karena memang sebenarnya untuk membangkitkan kejayaan Islam sebagaimana bangkitnya dari kota Madinah, dilanjutkan dengan Khulafai Rasyidin Al-Mahdiyyin, dan hancur pada Turki Utsmani. Siapa yang menghancurkannya? Mustafa Kamal Anatullahu alaih. Kalau kita melihat bagaimana kejayaan Islam pada waktu itu, maka setiap diri kita yang bersahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk membangkitkannya kembali. Karena siapa saja yang tidak mengurusi, yang tidak terpengaruhi urusan Islam, falaisa minna. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Urusan Islam, urusan kejayaannya, kebangkitannya ada di pundak kita masing-masing. Terutama adalah bagi seorang pendidik dan bagi wisudawan yang baru saja berikrar. Rasulullah SAW sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi, pada waktu itu peradaban jahiliyah sungguh rusak. Tetapi ketika datang Islam, apa yang pertama kali dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Iqra, bacalah. Tidak disuruh untuk memerangi para kaum jahiliyah yang menguburkan bayi yang tidak ada dosanya hidup-hidup, yang ia menzolimi yang lemah, yang ia mencela, membunuh dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama kali disuruh Iqra, bacalah. Artinya apa? Berilmu. Maka ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul,
Apa yang beliau katakan? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi seorang rasul, tiada lain untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang sebelumnya hancur lebur, yang sebelumnya masa jahiliyah, penindasan, wanita tidak ada harganya. Tetapi setelah datangnya Nabi, diangkatlah derajat wanita tersebut. Maka peradaban Islam pada hakikatnya adalah peradaban hati dan akhlak. Peradaban Islam adalah bukan yang digaung-gaungkan oleh kaum barat yang tidak pernah suka terhadap Islam. Mereka mengatakan bahwasanya dunia sudah modern, sudah ada yang diam di bulan, bahkan sudah ada yang menyiapkan tempat di planet manapun juga. Tetapi pada hakikatnya peradaban yang hak sumbernya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terpengaruh ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang mereka banyak menemukan penemuan-penemuan yang sungguh luar biasa dan kita bisa memanfaatkannya, demi Allah ada yang lebih urgen daripada itu. Adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau bagaimana tekunnya, bagaimana beliau bersusah payah ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara izhar setelah turunnya ayat untuk beliau terang-terangan berdakwah secara Islam. Beliau banyak sekali cobaannya, sampai dilempar oleh kotoran iya, beliau dihardik iya, dilempar dengan batu sampai luka iya, tapi beliau tetap bersabar. Maka setelah ada datang perintah hijrah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berangkatlah beliau ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dulunya bernama Yasrib. Lalu beliau ganti dengan Al-Madinah yang artinya kota. Maka mulai di sanalah peradaban Islam yang beliau mulai dari mana? Mulai dari masjid. Beliau datang ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah sebuah masjid. Maka di sanalah tempat yang akan datang kejayaan Islam. Kalau kita ingin mengembalikan, maka seharusnya kita mengikuti sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari masjid umat akan bangkit, dan dari masjid pula umat bernegara. Ketika beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, yang awalnya tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Arab, hanya segelintir orang mau memimpin dunia, mustahil. Tetapi lihat, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keimanan dan ketakwaan Rasulullah dan para sahabatnya, setelah Rasulullah meninggal pun dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Selesai Khulafaur Rasyidin pun dilanjutkan dengan Daulah Umayyah, lalu Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, dan diakhiri Daulah Utsmaniyah. Islam yang dulunya gharib, asing, bisa menyampai seluruh dunia. Mana satu tempat, satu jengkal di dunia ini yang tidak mengenal yang namanya Islam. Begitulah bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita dengan mudah bisa menikmati. Alhamdulillah, kita hadir di lingkungan Islami. Ibu dan bapak kita dalam keadaan Islam dan kita pun masuk Islam dengan mudah. Maka ini merupakan karunia yang sangat besar sekali, karena itulah jaminan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih belum tahu apakah kita akan masuk langsung ke dalam surganya Allah atau mampir terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para wisudawan khususnya, kala ketika engkau keluar dari pondok ini, maka siap-siaplah engkau sebagai pejuang yang akan membangkitkan Islam.
sebagaimana Islam bangkit pada abad ke-6 sampai abad ke-13. Bagaimana banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam, walaupun itu kadang tidak diakui oleh Barat, tidak jadi masalah. Apa yang kau bisa buat untuk agama ini, maka lakukanlah. Jangan pernah engkau merasa cukup mendapatkan ilmu hanya di pondok ini, maka engkau terbebani oleh tugas yang sangat mulia. Karena lihat, yang namanya pemuda-pemuda ini pemimpin pada masa depan. Sibabul muslim rijalul gon. Engkau pemuda pada hari ini, kelak engkau akan menjadi seorang pemimpin. Maka sebenarnya pemuda-pemuda sangat dibebankan, berat sekali. Tetapi pemuda yang bagaimana? Pemuda yang apakah malas-malasan? Pemuda atau yang hobinya game, main media sosial dan lain sebagainya? Tidak demikian. Kita bisa melihat sejarah bagaimana fityan, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana kita mengetahui seorang Muhammad Al-Fatih yang umurnya 25 tahun. Beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Begitu juga bagaimana kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa membebaskan Palestina. Maka seharusnya kita jadikan mereka sebagai penopang kita, sebagai tauladan kita. Mereka mampu, mereka ingin. Kenapa demikian? Karena mereka selalu gundah gulana tentang perkara umat, tentang perkara Islam. Mereka tidak egois hanya memikirkan urusan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, tetapi yang selalu mereka ingat bagaimana kebangkitan Islam, bagaimana kejayaan Islam akan bangkit, sebagaimana sudah bangkit pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ulama yang merumuskan bagaimana caranya kita ingin membangun peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepada mukmin, kepada orang-orang yang beriman ketika diutusnya seorang rasul, seorang nabi di tengah-tengah mereka dan dari golongan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut? Yatlu alaihim ayatihi, dibacakannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, wa yuzakihim, disucikannya hati dan diri. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, diajarkannya Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, wa yu'allimuhumul hikmah. Hikmah ini para mufassirin mengatakan artinya sunnah, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sedikit yang memperluaskan bahwasannya al-hikmah di sini bisa juga ilmu-ilmu non syar'i, sebagaimana ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya. Maka ikhwan semuanya, 4 metode, 4 prinsip yang diajarkan kepada kita terdapat dalam surat Al-Imran ayat 164. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang bunyinya kurang lebih sama. Ada 4 pilar yang bisa kita tempuh, kita mulai dari awal. Yang pertama apa? Mendengarkan, membacakan ayat-ayatnya. Memang dengan kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dengarnya tersebut akan membuat hati kita tenang. Lihat, kita ini di Indonesia, subhanallah,
orang tidak faham arti ayat-ayat Al-Quran, tetapi orang bisa menghafalnya. Bukan hanya bisa menghafalnya, kadang tidak bisa membacanya. Bayangkan, saya tanya, ada nggak orang tidak bisa membaca Al-Quran tapi dia hafal surat Al-Yasin? Ada? Banyak, Pak. Karena setiap malam Jumat dibacakan surat Yasin. Dan tidak ada satu kitab di dunia ini, tidak ada satu kitab apapun juga yang dahsyatnya, yang daya tariknya bisa membuat jutaan orang, bahkan lebih daripada itu, untuk berlomba-lomba menghafalkannya, kecuali Al-Quranul Karim. Bayangkan, dilombakan di setiap negara, dilombakan di internasional, dilombakan di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, bahkan kelurahan pun banyak yang memperlombakan apa? Al-Quranul Karim. Ini tanda Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita yang menurunkan ini al-dzikra Al-Quranul Karim, kita pula yang akan menjaganya. Maka lihat kemurnian ayat-ayat Quran, tidak ada revisi-revisi. Quranul Karim ayat-ayat ini yasluh likulli zaman wa makan wa hal. Ini cocok pada zaman apapun juga, pada tempat apapun juga, pada kondisi apapun juga. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan Quran sudah tidak cocok dengan zamannya kita, demi Allah, sesungguhnya mereka kaum munafik, kaum fasik yang memusuhi Islam. Dia hanya masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Al-Quranul Karim kelak akan menjadi hujjah bagi kita di akhirat nanti. Jadi jangan sampai ragu. Maka dengarkanlah ayat-ayat Al-Quran untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak dan cucu kita. Yang kedua, dalam Quran tersebut dikatakan wa yuzakkihim, penyucian diri. Bersihkan hati, jangan sampai kotor. Bahkan sebelum kita belajar, bersihkan dulu niat kita ini bagaimana. Apakah niat kita ini ikhlas atau sebaliknya? Untuk gagah-gagahan saja. Ibaratnya kayak begini. Kalau misalnya kita mau minum dari tempat yang kotor, kira-kira mau apa enggak kita meminumnya? Tidak akan mau. Mau dari sumber yang terbersih manapun juga, pasti kita tidak akan pernah mau. Maka bersihkan tempatnya, bersihkan hatinya. Maka sebelum kita memulainya, hati kita sudah bersih. Akan mudah ilmu tersebut masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau sudah tempatnya kotor, bagaimana kita bisa menerima ilmu tersebut? Maka penyucian diri itu sangat penting bagi diri kita semuanya. Lalu yang ketiga, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan Alkitab Al-Quranul Karim. Ini merupakan pedoman kita, ini merupakan pegangan kita. Karena Rasulullah meninggalkan dua perkara yang apabila kita memegang dua perkara tersebut, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegang Al-Quranul Karim. Bahkan ketika ada sahabat yang berkata kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana kita mau mengikuti beliau kalau kita tidak pernah membaca, tidak pernah memahami, mentadaburi isi Al-Quran ini? Demi Allah, ikhwan wa akhwati, sangat rugi kalau kita jauh dari yang namanya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tadi wisudawan tadi sudah menghafalkan 5 juz ya. Mudah-mudahan nanti akan menambah lagi. Menjadi 10, menjadi 15, dan menjadi 30 juz, dia melengkapinya. Antum bisa pernah berpikir atau merenungkan ketika ada seorang hafizul Quran, dia duduk dalam satu waktu menghatamkan 30 juz. Bayangkan. Ini membaca ini bukan luar biasa, menghafalkan ini bukan
bukan hal yang biasa. Menghafalkan 30 juz lalu dia mentasmikannya, memperdengarkannya kepada guru atau orang lain dalam satu waktu. Insya Allah orang yang demikian merupakan pejuang dakwah, merupakan pemimpin masa depan. Dia akan bisa berguna bagi agamanya, bangsa dan negara. Maka bangga ketika kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau orang bilang katanya kita kolot, tidak jadi masalah, tidak perlu marah. Kenapa? Kalau orang katakan kita mengikuti sunnahnya Rasul, dianggap sebagai kaum radikal atau sebaiknya, tidak perlu kita hiraukan. Karena yang membedakan kita dengan yang lainnya hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pelajari hikmah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sunnahnya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Yang kira-kira samar maka kita harus menjauhinya. Maka 4 metode, 4 yang bisa kita jalankan untuk membangkitkan peradaban Islam. Insya Allah kelak memang Islam akan bangkit. Bahkan kalau kita melihat sekarang bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina sedang dijajah, sedang dibantai, nyawanya selalu terancam setiap detik. Karena kelak nanti akan datang kejayaan Islam dari sana. Orang Yahudi akan lari terbirit-birit kemanapun mereka bersembunyi. Bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu. Maka pohon dan batu pun akan mengatakan, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah. Rasulullah mengatakan, illa gorkod fa innaha min syajaratil yahud. Kecuali pohon gorkod, karena pohon gorkod adalah pohonnya orang Yahudi. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bisa mereview back kembali bagaimana sejarah, bagaimana peradaban Islam pada zaman-zaman abad ke-6 sampai ke-13, apa yang mereka lakukan? Mereka ini selalu mencari apa yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan orang lain. Kita mengenal yang namanya Ibnu Sina, ahli dalam bidang kedokteran, dan ulama-ulama Islam yang lainnya. Maka yang namanya sains penting juga. Maka kalau engkau mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum diciptakan oleh orang lain, maka buatlah. Kita ketahui presiden kita B.J. Habibie, dia membuat rumus. Bahkan kita sebagai umat muslim pun bangga dengan beliau. Kenapa? Karena beliau membawa nama Islam. Maka kita pun terutama wisudawan yang baru lulus, apa yang engkau bisa lakukan, benar-benarlah engkau melakukannya. Pertama, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, makmurkan rakyat. Pada zaman Abbasiyah, kenapa sampai sejarah pun selalu mengingatnya? Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya pada waktu itu memakmurkan rakyatnya. Dan yang ketiga, menjadikan pemimpin yang adil. Jadi 3 tersebut, engkau jangan pernah merasa, aduh saya ini dari kampung, tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, ayah dan ibu saya seorang petani. Tapi kita bisa lihat bagaimana orang-orang sukses yang jauh di sana, yang awalnya dia sebagai orang miskin, tetapi sekarang saya sudah menjadi orang. Kenapa? Karena kesungguhan yang benar, karena tekad yang bulat. Maka engkau walaupun jauh di Poso, di Napu atau dimanapun juga, kalau engkau memiliki tekad yang sungguh luar biasa, demi Allah engkau akan menjadi orang. Engkau akan bisa membangkitkan peradaban Islam. Maka yang dibutuhkan adalah tekad yang kuat. Jangan pernah merasa cukup ketika di sini, tetapi lanjutkanlah. Tadi sudah ada nasihat-nasihat dari Mudir dan Ustadz Hasan. Jangan pernah merasa cukup. Coba lihat Ustadz siapa Anum ya, lulusan apa? Contoh beliau sudah keluar dari pondok ini, beliau mengabdi luar biasa.
Karena tidak sedikit orang-orang yang keluar dari pesantren, dia tidak gunakan ilmunya tersebut. Padahal ketika orang itu berilmu, ada kewajiban dia untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Maka ketika dia mendakwahkan, dakwahkanlah dengan sabar. Karena yang namanya berdakwah butuh yang namanya sabar. Yang namanya berdakwah pasti akan ada yang namanya rintangan. Yang namanya berdakwah tidak akan mulus-mulus saja. Maka kalau kita berdakwah dengan cara yang mulus, tidak pernah ada gangguan, tanyakan dakwahnya kita benar atau tidak. Karena tidak ada, lihat, Rasulullah dakwahnya diperangi. Begitu juga sahabat Khulafair Rasyidin. Begitu juga Imam Ahmad, beliau sampai dipenjarakan. Karena apa? Beliau disuruh untuk mengatakan Quran sebagai makhluk, tetapi beliau tetap tekad mengatakan Quran kalamullah, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya dakwah butuh dengan yang namanya kesabaran. Maka kelak ketika engkau nanti mengabdi atau melanjutkan sekolah, pegang 4 tersebut. Engkau ini berilmu, wajib mengamalkan ilmu tersebut, dakwahkan ilmu yang engkau miliki, dan ketika engkau berdakwah, engkau wajib bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan wa akhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini nasihat dikhususkan untuk wisudawan, tetapi ini nasihat sebenarnya nasihat yang sangat umum sekali. Bahkan mungkin dari engkau pertama kali masuk ke pondok ini nasihat selalu keluar dari mulut seorang ustadz, seorang pendidik, seorang pimpinan. Tetapi ingatlah, kalau bisa engkau catat lebar-lebar, engkau simpan di mana engkau selalu melihat tulisan tersebut, agar engkau tidak lupa, tidak menyesal di kemudian hari. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, setempel amanah ummah sudah ada di dadamu, sudah ada di bajumu, sudah ada di lenganmu. Suka tidak suka, engkau melakukan apapun juga, pesantren amanah ummah akan terkena dampaknya. Memang hampir setiap pondok apapun juga tidak akan pernah dia mati-matian, pokoknya engkau harus A sampai Z. Tidak sama sekali. Mereka hanya butuh apa? Engkau mengamalkan apa yang engkau sudah dapatkan di pondok ini. Kalau engkau tidak bisa membanggakan pondok ini yang sudah mengajarkan engkau tentang hak, tentang batil, tentang kewajiban memuliakan orang tua, tentang kewajiban menuntut ilmu, kalau engkau tidak bisa membanggakan, maka sekali lagi dengarkan ucapan ana, jangan pernah engkau membuat malu pondok ini. Engkau tidak bisa membanggakan, maka satu pegang, jangan pernah engkau memalukan pondok ini. Kalau engkau tidak berakhlak mulia, bukan hanya engkau yang kena, tetapi pondok tersayang ini pun akan kena. Kalau engkau di pengabdian pacaran, maka yang kena bukan hanya engkau dan keluarga engkau, tetapi pondok tercina ini pun akan terkena imbasnya. Maka pegang benar-benar, kalau engkau tidak mampu membanggakan pondok yang sudah menjadikan engkau orang, maka sekali lagi jangan sampai engkau mengecewakannya, atau jangan sampai engkau memalukan pondok ini. Kalaupun engkau dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan engkau sebagai wisudawan yang kelak akan menjadi orang yang sukses. Engkau akan sukses, engkau akan berjaya. Kalaupun engkau insya Allah karuniahi dengan rizki yang banyak, ingat, engkau kaya untuk berbagi. Tetapi kalau Allah tidak ciptakan, tidak Allah berikan rizki yang banyak, engkau sebagai tetap orang yang penuh dengan kekurangan atau orang miskin, ingat satu lagi, jangan sampai engkau orang yang meminta-minta. Kaya untuk berbagi, miskin tidak untuk meminta-minta. Taib ikhwan wa akhwati, terutama bagi 7 wisudawan yang engkau kelak akan keluar dari pondok ini, ingatlah, kalau engkau ingin membanggakan, ingatlah apa pesan-pesan yang pernah keluar dari pimpinanmu, dari ustadz-ustadzmu, dari kakak-kakak kelasmu. Insya Allah anak akan ulangi secara cepat.
Tetapi ingat baik-baik, jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari. Tadi beberapa kali ana meneteskan air mata. Karena apa? Ketika ana melihat wisudawan yang tepat di sini, karena ana pun merasakan, dulu ana pernah pun merasakan demikian. Banyak dari penyesalan-penyesalan yang ana rasakan, kenapa dulu ketika santri aku tidak bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Padahal kalau dipaksakan, demi Allah tidak susah. Tidak sedikit orang yang tidak nyampe 1 tahun, dia sudah menghatamkan hafalan sebanyak 30 juz. Banyak pula ketika kita melihat bagaimana wisudawan tadi di atas, kenapa aku tidak bisa berbuat banyak untuk sekolah pondok yang sudah menjadikanku seperti sekarang ini. Maka kalau engkau tidak ingin menyesal, maka ingatlah apa-apa yang dinasehati. Taib, yang pertama, ikhwan semuanya, ikhlas dalam setiap ibadah. Engkau mengajar, ingat ridha Allah yang harus engkau utamakan. Jangan urusan dunia, jangan karena gajinya, jangan karena fasilitasnya, tetapi satu, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlas, amalanmu tidak akan sia-sia. Yang kedua, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau paksakan, kalau engkau tidak pernah memaksakan dalam ibadah, baik ibadah wajib ataupun sunnah, demi Allah engkau tidak akan menjadi apa-apa. Tahu Imam Syafi'i, ikhwan semuanya? Siapa Imam Syafi'i? Imam madhab. Imam madhab yang banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau pernah mengeluhkan kepada Waki'. Mungkin insya Allah antum semuanya sudah pada hafal. Sakautu ila waki'in su'al hifdi fa arsadani bitarkil ma'asi wa akhbaroni bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengeluh kepada Waki', gurunya Imam Syafi'i, tentang susahnya menghafal. Maka gurunya pun menasehati Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Tahu ikhwan semuanya kenapa Imam Syafi'i sampai berkata demikian? Siapa yang tahu? Karena apa? Karena yang lain? Karena beliau sempat meninggalkan sholat malam. Bayangkan, kalau engkau bisa menghadirkan Allah di hadapanmu dalam segala ibadah, demi Allah engkau mau hidup dimanapun juga, mau engkau hidup mungkin orang ngelihat serba kesusahan juga, demi Allah engkau orang yang paling kaya dan paling bahagia. Kan sama aja sebenarnya. Kita ini ketika mendapatkan apa yang Allah berikan, kita bersyukur, demi Allah dia orang kaya sebenarnya. Coba lihat orang-orang yang sudah triliunan, tapi kenapa dia nih tamak, masih mencari proyek di sana di mari. Kadang sampai tidak bisa dia nikmati apa yang dia sudah hasilkan. Akhirnya apa? Datangnya apa? Menikmatinya di mana? Di rumah sakit nanti, ketika sudah kanker, sudah stroke dan lain sebagainya. Maka takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak engkau ini akan dipandang oleh orang, engkau ini sebagai seorang ustadz. Maka ketika engkau sebagai seorang ustadz, berakhlaklah dengan akhlak yang benar. Karena lihat ikhwan semuanya, terutama bagi wisudawan yang 7 orang, engkau salah sedikit, demi Allah itu akan terperhatikan. Walaupun salahnya engkau mungkin ada di ujung gunung saja. Karena apa? Engkau seorang pendidik. Tapi kalau orang biasa, masyarakat biasa, mau dia melakukan kesalahan di depan orang, akan dianggap biasa, tidak akan pernah dibicarakan. Tetapi karena engkau seorang pendidik, melakukan kesalahan akan selalu disebutkan. Maka ingat, bertakwalah kepada Allah dan hadirkan Allah di mana saja engkau berada, agar engkau ini malu. Mas, aku sudah mendapatkan fasilitas dari ujung kaki sampai ujung rambut, aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, yang selanjutnya, yang ketiga, jadilah teladan yang baik untuk murid-muridmu kelak yang engkau akan mengajar kepadanya. Jadi lihat,
kita sudah mengetahui bahwasanya terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu engkau pun ikuti akhlaknya beliau. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ucapkan perkataan-perkataan yang lembut. Dalam berdakwah, ketika engkau marah pun usahakan jangan sampai kata-kata sumpah serapah atau sampai bawa-bawa nama hewan engkau lakukan. Engkau marah kepada yang dididik olehmu, tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada namanya merasa guru tidak dihargai, tidak ada demikian. Bahkan lihat, ketika Fir'aun pun yang sudah mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb, Allah mengatakan, memerintahkan Musa, faqula lahu qawlan layyina. Disuruh apa Nabi Musa dan Nabi Harun? Untuk berkata yang lembut. Lalu jadikanlah engkau sebagai tauladan untuk murid-muridmu dan berkatalah yang baik. Karena apa? Engkau ini akan mencerminkan apa yang engkau dapatkan. Kalau engkau banyak ilmunya tapi akhlaknya engkau nol, selesai sudah. Tidak akan pernah engkau dijadikan contoh. Taib yang selanjutnya adalah milikilah jiwa yang semangat, yang sportif. Dimanapun engkau ditempatkan, mungkin di sini enak, banyak ustadz-ustadz yang kenal. Tetapi kalau engkau nanti ditempatkan di satu tempat yang engkau baru menginjak kaki tersebut, di tempat tersebut, maka jangan sampai semangatnyamu mengajar, menuntut ilmu turun. Yang namanya seorang muslim dimanapun dia ditempatkan, dia harus siap. Kita ini mengikuti skenario Allah, tetapi ketika kita mengikuti skenario Allah, jadikanlah skenario tersebut skenario yang terbaik. Jadi dimanapun engkau nanti mau ditempatkan di Napu, mau ditempatkan di Palu dan dimanapun juga, mungkin yang nanti ke Jawa, ingat, jiwa semangat sportif kamu harus apa? Harus tetap engkau bangun, harus tetap engkau pegang dan harus tetap engkau jaga. Taib. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang namanya manusia tidak sempurna. Yang namanya manusia tidak ada yang namanya kamal. Yang namanya manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah. Maka walaupun engkau diajarkan oleh guru-guru terbaik di Amanah Putra ini, maka ketahuilah ikhwan semuanya, yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika ada seorang yang menegur guru yang ada di sana, murid yang engkau didik, maka sekali lagi jangan sampai engkau tidak menerimanya. Jangan sampai keluar, siapa engkau yang masih kecil mengajariku? Jangan sampai memiliki sifat demikian. Karena teguran, masukan ini jadikan kita sebagai muhasabah diri. Alhamdulillah kalau ada teman guru yang menasehati kita. Alhamdulillah masih ada murid yang berani menegur kita. Karena apa? Saya katakan tadi, manusia tempatnya salah. Jangan sampai karena keegoan antum semuanya ditegur tidak menerima, dinasehati merasa lebih baik. Maka inilah sifat-sifat yang akan merusak diri kita, yang membuat kita tidak tenang selama hidup di dunia ini. Taib ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami ucapkan dan kami pun bangga sebagai pendidik antum semuanya, 7 wisudawan, insyaallah antum kelak kami akan doakan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berharkat, martabat yang tinggi. Tetapi ingat, di belakang antum ada pondok tercinta ini. Walaupun antum tidak bisa diam di sini, tetapi minimal jangan sampai melupakan pondok yang pernah menjadikan antum semua. Terus yang kedua, bagi santri-santri yang kelak engkau pun akan berdiri di sini, maka sekali lagi anak katakan, siap-siap mulai dari sekarang. Kalau memang 5 juz yang diwajibkan untuk antum, usahakan lebih daripada 5 juz. Kalau bisa 6, 7, 8, syukur-syukur 30 juz. Karena nanti akan datang penyesalan ketika antum santri, kenapa tidak mati-matian belajarnya. Lalu lihat, yang namanya nasib orang ini berbeda-beda.
Tapi manakala antum teguh, insya Allah Allah akan memudahkannya. Gak usah pernah berpikir, antum mungkin bisa tanya rizki yang baru berangkat ke Yaman. Apakah pernah dia berpikir ketika masuk ke dalam pondok dia akan pergi ke Yaman? Demi Allah tidak. Begitu juga anak gak pernah terpikir akan hidup di mana? Di negeri Rasulullah SAW. Tetapi kalau antum memiliki tekad, insya Allah Allah akan memudahkannya. Tapi ikhwan wa akhwati, ini saja bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan nasihatnya mengena, mudah-mudahan nasihatnya bisa kita aplikasikan. Sekali lagi, tetap yang namanya nasihat menasehati wajib bagi kita. Ana berdiri di sini, ustadz yang berdiri di sini yang mengasih sambutan bukan berarti ia yang terbaik. Demi Allah bukan. Sebenarnya setiap pujian yang diberikan kepada kami pun sebenarnya tidak cocok, tidak pas, tidak layak. Kenapa demikian? Karena masih banyak kekurangan-kekurangan kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup serapat-rapatnya. Jadi intinya harus saling nasihat menasehati. Tidak usah malu, walaupun antum sudah jauh di sana, antum sudah menjadi orang, datang kemari ke Ustadz Hasan, tolong nasehati ana. Datang kepada Ustadz Syarif, kepada Ustadz Sampu, Ustadz Anum dan lain sebagainya. Datang kemari, Ustadz nasehati ana. Kalau engkau menjadi pedagang yang sukses, jangan sampai lupa untuk selalu berbagi. Engkau pun tidak mendapatkan uang yang banyak atau miskin, ingat jangan sampai engkau menjadi orang yang meminta-minta. Tapi itu saja yang bisa ana sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.